Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-120. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Putri Warok Surapati itu dengan gemulai menghindari hantaman kapak emas hingga senjata pusaka itu menghantam tanah dengan keras. Bumi, dengan gerakan gesit yang memikat, Cempluk Rarasunti segera sabetkan pedangnya ke arah punggung Baswara yang baru saja menghantam tanah. Pria berbaju merah tua itu mencoba menghindari sabetan pedang Cempluk Rarasunti dengan berkelit ke samping kiri. Namun itulah yang ditunggu Putri Warok Surapati dari Wengker itu. Saat Baswara berkelit ke kiri, tangan kiri Cempluk Rarasunti dengan cepat menghantam ke arah pinggang Baswara yang pertahanannya tengah terbuka. Adik seperguruan Anderpati itu berusaha keras untuk bertahan dengan menghantamkan tangan kirinya. Blaar, Baswara terdorong mundur beberapa tombak. Pria bertubuh kekar itu batuk kecil beberapa kali karena merasakan sesak pada dadanya. Sementara Cempluk Rarasunti yang juga terdorong mundur 2 langkah hanya merasakan tangan kirinya sedikit kebas saja. Perempuan ini bukan orang sembarangan. Aku tidak boleh main-main lagi, batin Baswara yang segera bersiap mengeluarkan jurus pamungkas dari ilmu silat kapak emasnya, jurus kapak membelah matahari. Baswara memutar cepat kapak besarnya. Perlahan kapak emas mengeluarkan sinar kuning keemasan yang menyilaukan mata. Cempluk Rarasunti pun tak tinggal diam. Putri Warok Surapati itu dengan cepat melenting tinggi ke udara sambil membuat gerakan memutar pedangnya dan mendarat di tanah dengan pedang yang berputar cepat hingga menciptakan angin menderu seperti badai yang berputar menakutkan. Itu adalah jurus puncak ilmu tarian pedang badai laut selatan ciptaan Warok Surapati untuk putri kesayangannya itu. Panji Watu Gunung terus mengawasi gerak-gerik Anderpati sambil sesekali melirik ke arah Cempluk Rarasunti. Baswara segera meloncat ke udara lalu melesat turun sembari mengayunkan kapak emasnya ke arah Cempluk Rarasunti. Hiaat, Cempluk Rarasunti dengan gemulai memutar tubuhnya. Pedang yang berputar cepat itu segera terayun ke atas. Angin kencang dingin yang berputar cepat laksana badai mengamuk menerabas cepat ke arah Baswara yang ada di udara. Wus, blaam, Baswara terpental ke belakang. Kapak emasnya terlepas dari tangannya. Anderpati yang melihat kapak emas jatuh dengan cepat berkelebat menyambar kapak emas Baswara lalu bergerak menghentikan laju tubuh Baswara yang terpental. Huk-huk, Baswara muntah darah segar. Angin dingin yang menghajar tubuhnya rupanya mengandung tenaga dalam tingkat tinggi. Dia luka dalam cukup parah, sedangkan Cempluk Rarasunti yang juga terdorong mundur, dengan cepat dihentikan oleh Panji Watu Gunung yang sigap bergerak saat ledakan dahsyat tadi terjadi. Dinda Sunti, kau tidak apa-apa? Tanya Panji Watu Gunung segera saat melihat ada darah segar menetes dari sudut bibir Cempluk Rarasunti. Tidak apa-apa Gusti Prabu, hanya luka ringan biasa, jawab Cempluk Rarasunti sambil mengusap darah yang keluar. Sudah kau beristirahat aja, biar suamimu ini yang menyelesaikan ini semua. Kau mengerti, ujar Panji Watu Gunung sembari tersenyum tipis. Baik Gusti Prabu, Cempluk mengerti. Cempluk mengangguk tanda setuju dengan ucapan Panji Watu Gunung. Dinda Serimpi kemarilah. Rawat saudari bungsumu. Aku percayakan dia kepadamu, ucap Panji Watu Gunung yang membuat Dewi Serimpi tersenyum simpul dan segera mengangguk mengerti.
Panji Watu Gunung segera berdiri dan berjalan mendekati Anderpati yang masih sibuk menyalurkan tenaga dalam pada Baswara yang terluka dalam cukup serius. Apa masih mau diteruskan atau cukup sampai di sini, pendekar kapak emas? Ujar Panji Watu Gunung yang membuat Anderpati geram seketika. Kurang ajar, kau meremehkan kemampuan kami rupanya. Baik, kau jangan menyesal karena sudah membuatku marah. Anderpati segera bergegas memutar kapak emasnya. Tunggu dulu, Kisanak, kau memakai senjata sedangkan aku tidak. Tidak adil bukan? Biarkan aku mengambil senjata lebih dulu, kata Panji Watu Gunung yang segera merogoh sesuatu di udara. Tangan Raja Panjalu itu seperti menembus ruang dimensi berbeda lalu menarik sebuah pedang yang menjadi pusaka andalannya selama ini, pedang naga api. Melihat pergerakan lawan yang sangat aneh, Anderpati terkejut bukan main. Tanpa sadar dia mundur selangkah ke belakang. Bangsat, pria ini rupanya pendekar berilmu tinggi, aku harus cepat. Kalau tidak bisa-bisa aku kalah, batin Anderpati yang segera mengerahkan tenaga dalam tingkat tingginya sembari memutar kapak emasnya dengan cepat. Sementara itu Panji Watu Gunung segera menghunus pedang naga api dari sarungnya. Hawa panas segera tersebar di sekitar tempat itu. Aku sudah siap Kisanak. Majulah, ucap Panji Watu Gunung segera. Anderpati langsung melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung seraya mengayunkan kapak emasnya ke arah dada sang Maharaja Panjalu. Panji Watu Gunung segera menangkis ayunan kapak emas dengan pedang naga apinya. Traang, melihat lawan bisa menangkis sabetan kapak emasnya, Anderpati bergerak cepat melancarkan serangan-serangan mematikan menggunakan ilmu silat kapak emasnya. Panji Watu Gunung yang sudah lama tidak menggunakan ilmu pedang tanpa bentuk, melayani serangan demi serangan Anderpati yang ganas dan mematikan. Tring-tring, bunyi nyaring terus terdengar dari benturan dua senjata andalan masing-masing. Puluhan jurus telah terlewati namun Anderpati belum bisa menyarangkan satu pukulan pun pada Panji Watu Gunung. Anderpati yang mulai kelelahan, gerakan tubuhnya mulai melambat seiring semakin terkurasnya tenaga dalam yang dia keluarkan. Ayunan kapak emasnya yang berat dan besar membuat tenaga Anderpati semakin habis. Setiap serangannya mampu ditepis, ditangkis dan dihindari oleh Panji Watu Gunung dengan baik. Anderpati melompat mundur beberapa tombak ke belakang. Nafas pendekar kapak emas itu ngos-ngosan setelah hampir 50 jurus beradu ilmu bela diri dengan Panji Watu Gunung. Bedebah, kau sengaja menguras tenagaku rupanya. Tak akan kuampuni, teriak Anderpati dengan berusaha keras mengatur pernafasannya yang memburu. Ayo tunggu apa lagi, Kisanak, kita selesaikan ini segera. Masih banyak urusan yang menungguku, ujar Panji Watu Gunung sembari tersenyum tipis. Laknat, akan ku buat tubuhmu hancur lebur, tangan Anderpati lalu bersedekap di depan dada. Sebuah sinar biru melingkupi seluruh tubuh Anderpati. Pendekar kapak emas itu segera merapal mantra ajian Dewa Langit. Lalu Anderpati menyalurkan daya rusak ajian itu pada kapak emasnya yang segera diliputi oleh sinar biru. Panji Watu Gunung tak bisa tenang saja. Dia segera merapal ajian tapak Dewa Api lalu menyalurkan pada pedang naga apinya. Pamor merah pusaka itu semakin terlihat menyala dan berhawa panas menyengat. Mampus kau bajingan, ciat. Anderpati mengayunkan kapak emasnya ke arah Panji Watu Gunung. Sinar biru bercampur kuning kemasan menerabas cepat ke arah Panji Watu Gunung. Raja Panjalu itu segera mengayunkan pedang naga apinya menggunakan jurus tebasan pedang dewa yang dilambari ajian tapak Dewa Api. Dua sinar berbenturan di udara dan meledak dengan keras. Duar, ledakan dahsyat itu terdengar hingga ke perkemahan para prajurit Panjalu. Senopati Dewangkara dan Senopati Warigalit yang tengah berbincang langsung terkejut. Dua orang perwira tinggi prajurit Daha itu segera melesat cepat ke arah sumber suara yang ada di barat perkemahan para prajurit Panjalu. Saat mereka berdua sampai, sebuah pemandangan aneh terlihat. Panji Watu Gunung menyarungkan pedang naga api sedangkan seorang lelaki berbaju merah tua tampak sedang kesakitan seraya muntah darah segar. "Dimas Prabu, kau baik-baik saja?" tanya Senopati Warigalit segera.
Aku baik-baik saja Kakang. Kau tenang saja, jawab Panji Watu Gunung seraya tangan kanannya bergerak menembus ruang dimensi berbeda di udara. Kemudian pedang naga api menghilang dari tangan kanannya. Senopati Dewangkara yang baru saja melihat kejadian itu, terkejut bukan main. Dia pernah mendengar dari gurunya bahwa yang mampu menembus ruang dimensi berbeda adalah orang yang sakti mandraguna. Siapa dia Gusti Prabu? Kenapa dia ada di sini? Senopati Dewangkara menunjuk ke arah Anderpati dan Baswara yang masih terkapar di tanah. Belum sempat Panji Watu Gunung menjawab, Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti mendekati mereka. Senopati Dewangkara dan Senopati Warigalit segera menghormat pada dua selir Panji Watu Gunung itu. Mereka pendekar yang baru saja turun gunung, ingin menjajal kemampuan di dunia persilatan, ujar Dewi Srimpi sembari tersenyum tipis. Hehehe, kalian benar-benar hebat, berani menantang Gusti Prabu Jayengrana. Senopati Warigalit terkekeh kecil sambil menatap ke Anderpati yang meringis menahan rasa sakit pada dadanya. Gusti Prabu, dia adalah raja? Tanya Anderpati yang kaget setelah mendengar ucapan Warigalit. Benar, beliau ini adalah Gusti Prabu Jayengrana, Maharaja Panjalu yang tersohor dengan ilmu kesaktiannya. Kau belum pernah dengar, sahut Senopati Dewangkara segera. Anderpati dan Baswara terkejut bukan main mendengar ucapan Senopati Dewangkara. Mereka berdua segera bersujud kepada Panji Watu Gunung. Ampuni kami Gusti Prabu, kami mohon ampun beribu ampun Gusti, ujar sepasang pendekar kapak emas dari Gunung Mandrageni itu bersamaan. Sudahlah, tak perlu diperpanjang, cukup sampai di sini saja. Cuma satu nasihat bijak untuk kalian, ingatlah di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun ilmu yang kalian miliki, masih ada orang lain yang lebih berilmu dari kalian. Sekarang kalian boleh pergi, ucap Panji Watu Gunung yang membuat sepasang pendekar kapak emas itu segera berdiri. Kemudian dua orang itu berjalan terlatih menjauhi tempat itu. Tak berapa lama kemudian mereka berdua menghilang di balik rimbun pepohonan hutan yang lebat. Mari Dimas Prabu kita kembali ke perkemahan prajurit. Ada yang perlu kita bahas di sana, ajak Warigalit yang segera disetujui oleh Panji Watu Gunung dan kedua istrinya. Mereka berlima segera berjalan ke arah tenda besar yang menjadi tempat peristirahatan Panji Watu Gunung. Di ruang pribadi Adipati Kembang Kuning, Patih Harjamukti tengah duduk bersila di lantai ruang pribadi Adipati Kembang Kuning. Laporan yang baru dia sampaikan membuat Adipati Empu Pamadi mengelus kumis tipisnya. Sambil mondar-mandir di ruang pribadinya, Adipati Kembang Kuning itu nampak berpikir keras. Apa sebaiknya aku terima tawaran dari Tumenggung Kertawahana, Harjamukti? Selain untuk membantu pasukan kita, aku berpikir bahwa bantuan dari Nyi Suhita bisa melindungiku dari ancaman Jayengrana, tanya Adipati Empu Pamadi sembari menatap ke arah Patih Harjamukti yang duduk di bawahnya. Tapi Gusti Adipati, Nyi Suhita itu berbahaya. Hamba dengar penyihir itu meminta tumbal 10 gadis perawan sebagai syarat untuk membantu kita. Ini perjanjian sesat Gusti Adipati. Jika kita menerimanya maka perempuan sihir itu pasti akan terus-menerus meminta korban manusia lagi, jawab Patih Harjamukti yang kurang setuju dengan pemikiran Adipati Empu Pamadi mengenai rencana bantuan dari Nyi Suhita. Apa Gusti Adipati kurang yakin dengan kemampuan para prajurit Kembang Kuning? Imbuh Patih Harjamukti kemudian, aku sangat yakin dengan kemampuan bela diri para prajurit Kembang Kuning, Harjamukti. Yang aku khawatirkan adalah ilmu kesaktian Jayengrana. Sepak terjangnya di dunia persilatan tersohor sebagai pendekar pilih tanding. Tapi aku juga tidak mau kalah dengan Jayengrana, Harjamukti. Akan kulakukan semua cara yang diperlukan agar tujuanku tercapai, ucap Adipati Empu Pamadi dengan penuh semangat. Patih Harjamukti hanya bisa diam saja mendengar ucapan Adipati Empu Pamadi yang keras hati. Sore itu, ditemani Tumenggung Kertawahana, Adipati Empu Pamadi mendatangi kediaman Nyi Suhita yang ada di salah satu lembah yang terkenal angker di selatan kota Kadipaten Kembang Kuning.
Mereka dibantu 100 prajurit untuk membawa 10 gadis perawan yang akan dijadikan sebagai tumbal untuk persembahan pada Batari Durga. Para prajurit kembang kuning yang mengiringi Adipati Empu Pamadi bergidik ngeri saat melihat Nyi Suhita dibantu cantriknya membunuh 10 gadis perawan yang mereka bawa ke sana. Di rumah tua yang ada di Lembah Angker itu hanya dihuni Nyi Suhita dan 2 cantriknya. Adipati Empu Pamadi duduk bersila di depan kuali besar yang berisi darah segar 10 gadis yang menjadi korban persembahan dari Nyi Suhita kepada Batari Durga. Hihihihihihi, apa kau sudah siap Adipati Kembang Kuning? Akan kulumuri tubuhmu dengan darah perawan yang akan menjadi jimat kekebalan untukmu. Kau tidak akan mempan ditusuk, dibacok, diiris oleh senjata apapun. Tapi ingat, setiap bulan purnama, kau harus menyerahkan seorang gadis perawan sebagai tumbal untuk melanggengkan ilmu kebalmu ini. Hihihihi. Nyi Suhita tertawa seram sambil memperlihatkan giginya yang menghitam. Aku sudah siap, Nyi. Apapun kulakukan asal aku bisa mengalahkan pasukan Panjalu dan Jayengrana, ujar Empu Pamadi dengan cepat. Bagus, bersiaplah untuk menerima ilmu kebal, Adipati Kembang Kuning. Hihihihi. Tawa seram Nyi Suhita kembali berderai, mulut penyihir itu lalu komat kamit membaca mantra. Perlahan tangan perempuan tua itu mengambil gayung dan mulai menyiramkan darah perawan pada kepala Empu Pamadi. Darah segar mengalir membasahi kepala Empu Pamadi, bau anyir bercampur amis yang membuat perut mual langsung meliputi seluruh tubuh Empu Pamadi. Ada perasaan ingin muntah dari ayah Pangeran Banjarsari itu. Namun dia sekuat tenaga menahan dirinya. Nyi Suhita terus mengguyurkan darah 10 perawan pada tubuh Adipati Kembang Kuning itu sambil membaca mantra-mantra puja Batari Durga. Saat guyuran darah perawan terakhir mengalir, tiba-tiba hawa panas segera mengalir ke tubuh Empu Pamadi. Tubuh Adipati Kembang Kuning itu berguncang hebat, dia berteriak kesakitan. Tumenggung Kertawahana yang hendak mendekat kepada Adipati Empu Pamadi langsung disambut pelototan mata Nyi Suhita yang menyeramkan. Jangan coba-coba untuk menyentuh kulit Empu Pamadi, Kertawahana. Biarkan saja, biarkan ajian Wastra Mahesa ini bersatu dengan setiap pori-pori kulit dan tubuhnya, ujar Nyi Suhita sambil tersenyum menatap Empu Pamadi yang menggeliat kesakitan. Tapi Nyi, belum sempat Tumenggung Kertawahana menyelesaikan ucapannya, Nyi Suhita sudah membentaknya dengan keras. Tidak ada tapi, dia akan baik-baik saja, Kertawahana. Tutup mulutmu dan lihat hasilnya, potong Nyi Suhita sembari terus menatap Empu Pamadi yang menggeliat bagai cacing kepanasan. Perlahan darah segar yang menutupi seluruh tubuh Empu Pamadi menyusut karena terhisap masuk ke dalam tubuh Adipati Kembang Kuning itu. Melihat itu, Nyi Suhita tertawa terbahak-bahak. Hehehehehehehe. Sebentar lagi kau akan menjadi manusia pilih tanding, Empu Pamadi. Hihihihihihi. Nyi Suhita terus tertawa melihat tubuh Empu Pamadi yang menghisap darah segar. Saat tetes darah segar terakhir masuk, Empu Pamadi membuka matanya. Sorot mata lelaki sepuh bertubuh gempal itu menjadi menakutkan layaknya sorot mata iblis dari neraka. Kertawahana, suruh orangmu mencoba kedahsyatan ilmuku ini sekarang. Hehehehehehe, perintah Nyi Suhita sambil tertawa menakutkan. Tumenggung Kertawahana segera melambaikan 2 jari tangan kirinya pada para prajurit Kadipaten Kembang Kuning yang ikut serta hari itu. 2 orang prajurit berbadan besar langsung mencabut pedangnya, kemudian mereka berlari cepat ke arah Empu Pamadi sambil membabatkan pedangnya. Terang-terang, tubuh Empu Pamadi seperti logam keras saat pedang prajurit Kembang Kuning menyentuh kulit Adipati Kembang Kuning itu. 2 prajurit Kembang Kuning itu kembali membabatkan pedangnya namun tetap saja tak mampu melukai Empu Pamadi. Semua orang melotot lebar melihat kejadian itu kecuali Nyi Suhita yang terus tertawa terbahak-bahak. Merasa sudah cukup, 2 prajurit itu segera mundur dari dalam pagar kediaman Nyi Suhita menyisakan Adipati Kembang Kuning dan Tumenggung Kertawahana saja. Ilmu ajian Wastra Mahesa sudah masuk sempurna ke dalam tubuhmu Adipati Empu Pamadi. Ilmu ini hanya punya 2 kelemahan dan 1 kelemahan dari 2 kelemahan itu sudah dibawa Prabu Airlangga Moksa ke Nirwana,
ucap Nyi Suhita sambil tersenyum memamerkan giginya yang menghitam. Lalu kelemahan kedua apa Nyi? Tanya Empu Pamadi dengan cepat. Dia ingin tahu tentang kelemahan dari ilmu itu karena dia ingin bersiaga. Jaga kedua daerah di antara dua pahammu itu karena hanya itu yang tak bisa dimasuki darah perawan. Kau tahu kenapa? Karena kau sudah bukan perjaka saat menerima ilmu ini. Hehehe. Tawa Nyi Suhita terdengar menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Terima kasih atas bantuanmu Nyi. Saat Jayangrana aku kalahkan, kau yang akan pelindungku dalam tahta kerajaan Panjalu, ujar Adipati Empu Pamadi sambil tersenyum lebar. Laki-laki parubaya berkumis tipis itu benar-benar mabuk kekuasaan. Akan ku tagih janjimu itu, Empu Pamadi, bila sampai kau ingkar janji, maka ku pastikan bahwa Gandarwa yang ada di dalam tubuhmu itu akan memangsamu dari dalam. Hehehe. Nyi Suhita tertawa lebar dan menatap tajam ke Empu Pamadi. Aku tidak akan berani Nyi Suhita. Oh iya, Ubeo Rampe yang kau minta sudah ada. Aku mohon undur diri dulu Nyi, ucap Adipati Empu Pamadi segera. Pergilah, selepas kau pergi nanti akan kukirimkan teluh dan santetku untuk para prajurit Panjalu. Hehehe. Nyi Suhita mengangguk mengerti. Empu Pamadi segera bergegas meninggalkan lembah angker itu menuju ke arah istana Kembang Kuning. Saat Adipati Empu Pamadi dan pasukannya sudah menghilang di balik rimbun pohon yang tumbuh di lembah angker, Nyi Suhita segera menoleh ke arah dua cantriknya yang berwajah aneh dan menyeramkan. Banggal, Wandini, tata semua mayat-mayat perawan itu di sekeliling patung Batari Durga. Cepat, perintah Nyi Suhita dengan keras. Dua cantrik Nyi Suhita yang bernama Banggal dan Wandini itu segera meletakkan mayat-mayat perempuan korban ajian Wastra Mahesa ke sekeliling patung Batari Durga yang ada di belakang rumah Nyi Suhita. Penyihir itu segera duduk bersila di depan sanggar pamujannya seraya menaburkan kemenyan ke atas anglo pembakaran. Asap putih kemenyan segera mengepul dan membumbung tinggi ke udara. Oh Batari Durga, ibu dari segala kehidupan dan kematian. Oh sang penguasa kematian sejati, tunjukkan aku kuasamu yang maha agung untuk hambamu yang hina ini, ucap Nyi Suhita sambil mengangkat kedua tangan ke atas asap kemenyan. Tiba-tiba angin bertiup kencang disertai mendung tebal di atas lembah angker. Satu kilat menyambar ke arah arca Batari Durga hingga hancur berkeping-keping. Dum, di atas dudukan arca muncul seorang wanita cantik memakai mahkota kedewaan dengan 6 lengannya. Kau ingin apa Nyi Suhita? Persembahanmu baru saja adalah wujud kesetiaanmu kepadaku, ujar sosok wanita cantik itu segera. Oh Batari yang mulia, hamba hanya ingin ke-10 mayat perempuan itu menjadi senjata pelindung bagi hamba. Oh Dewi segala Dewi, pinta Nyi Suhita yang bersujud kepada sosok wanita cantik itu. Ku kabulkan permintaanmu, Nyi Suhita, ujar wanita cantik itu seraya melempar 10 jarum emas ke depan Nyi Suhita. Lalu wanita cantik itu menghilang. Zert. Keanehan segera terjadi saat wanita cantik itu menghilang. Arca Batari Durga yang meledak hancur tiba-tiba menyatu kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Nyi Suhita segera mengambil ke-10 jarum emas lalu menancapkan ke dahi 10 perawan yang menjadi tumbal ilmu kesaktian Adipati Kembang Kuning. Jarum emas perlahan melesak masuk ke dalam kepala 10 gadis yang sudah mati itu. Mata mereka langsung terbuka lebar dan mereka menjadi hidup kembali dengan wajah pucat. Hehehe, sempurna, ajian mayat hidupku memang hebat. Hehehe. Dengarkan perintahku. Kalian sekarang adalah budakku. Apapun yang aku perintahkan, kalian harus lakukan. Hehehe. Kau dan kau, juga kau dan kau, kukirim kalian ke tempat para prajurit Panjalu. Bunuh mereka sebanyak mungkin, ujar Nyi Suhita sambil menyeringai lebar. Banggal lalu menyiapkan 4 kuali tanah liat lalu mengisi dengan air bunga 7 rupa dan meletakkannya di depan arca Batari Durga. 1 kuali ini mewakili 1 mayat hidup. 4 orang mayat hidup itu segera dikirim oleh Nyi Suhita menggunakan ilmu teluhnya. Mereka seketika menjadi 4 bola api yang menyala. Panjiwatu Gunung yang tengah mengatur siasat bersama para perwira tinggi prajurit Daha tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak umum.
Punggung kirinya yang tertutup baju menyala terang dengan warna kuning keemasan. Dewi Srimpi yang mendampingi sang suami segera berucap keras. "Den Mas Prabu, punggungmu." Ucapan Dewi Srimpi membuat para perwira tinggi yang hadir di tempat itu seketika menatap ke arah punggung kiri Panji Watugunung. Saat para perwira tinggi prajurit Daha itu masih kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba saja. Bum-bum, dum-dum, 4 ledakan dahsyat terdengar di tengah perkemahan para prajurit Panjalu. Mendengar suara itu, para perwira tinggi prajurit Daha segera bergegas keluar dari tenda besar diikuti oleh Panji Watugunung dan kedua istrinya. "Apa yang terjadi?" tanya Senopati Dewangkara pada seorang prajurit Panjalu yang berjaga di luar tenda besar. "Anu Gusti Senopati, tadi ada bola api besar datang dari arah barat kemudian jatuh dan meledak itu," tunjuk sang prajurit sambil menunjuk asap tebal yang mengepul. Saat mereka masih bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba muncul sesosok wanita muda berwajah pucat yang berlari menuju ke arah seorang prajurit. Wanita itu segera melompat dan menggigit leher si prajurit hingga urat nadinya putus. Si prajurit naas itu segera meregang nyawa. Kejadian yang begitu cepat membuat para prajurit Panjalu kebingungan sampai mereka tersadar saat teriakan keras Panji Watugunung terdengar. "Jauhi wanita-wanita itu, mereka bukan manusia," teriak Panji Watugunung yang membuat para prajurit Panjalu segera membuat pagar betis untuk mengepung pasukan mayat hidup kiriman Nyi Suhita. Seorang wanita mayat hidup meloncat ke arah seorang prajurit dan berupaya untuk membunuhnya, namun sang prajurit dengan cepat menusukkan tombaknya ke arah ulu hati si mayat hidup. Jliep huark, tombak si prajurit menusuk ulu hati hingga tembus punggung, namun si mayat hidup hanya menjerit keras tapi tidak juga mati. Dia justru mencabut tombak yang menancap di ulu hatinya dan menusukkan pada si prajurit tadi. Kleep ark, si prajurit meraung keras lalu tewas bersimbah darah. Melihat lawan yang dihadapi tidak bisa mati, para prajurit Panjalu ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Panji Watugunung segera melesat cepat ke arah seorang mayat hidup yang menyerang para prajuritnya dengan ganas. Satu tendangan keras dari kaki Panji Watugunung menghantam telak di perut mayat hidup. Si mayat hidup terlempar jauh dan menghantam tanah dengan keras. Namun tak lama kemudian dia bangkit lagi dan berlari ke arah Panji Watugunung. Gunakan kekuatan Rajah Kala Cakra Buana Munak Mas Prabu, gabungkan dengan ilmu kesaktianmu yang lain untuk mengatasi makhluk halus ini. Sebuah suara berat terngiang di telinga Panji Watugunung. Itu adalah suara Empu Soma dari pertapaan Ranja. Raja Panjalu itu segera merapal ajian Guntur Saketi. Bersamaan dengan tangan kanannya diliputi oleh sinar biru keputihan seperti warna kilat yang menyambar, punggung kiri Panji Watugunung bersinar terang kuning keemasan. Si mayat hidup berusaha mencakar Panji Watugunung, namun Raja Panjalu itu berkelit ke samping kanan. Lalu dengan cepat tangan kanannya yang diliputi sinar biru keputihan menghantam dahi mayat hidup itu dengan cepat. Blam, kepala mayat hidup langsung hancur berantakan. Tubuhnya roboh ke tanah lalu menghitam dan hancur menjadi debu. Senopati Warigalit yang melihat cara adik seperguruannya itu segera melesat cepat ke arah seorang mayat hidup yang tengah mengancam nyawa seorang prajurit. Tangan kanannya berubah warna menjadi merah menyala seperti api, merupakan ciri ajian tapak dewa api ajaran Empu Sakri. Warigalit dengan cepat menghantam dahi si mayat hidup. Blaar, si mayat hidup langsung tersungkur ke tanah dengan kepala hancur berantakan. Tubuh mayat hidup itu langsung roboh, kemudian menghitam. Sekejap kemudian tubuh mayat hidup itu hancur menjadi debu. Senopati Dewangkara dan Dewi Srimpi pun bergerak cepat. Mengikuti langkah Panji Watugunung dan Senopati Warigalit, mereka berdua berhasil memusnahkan dua mayat hidup yang tersisa memakai ajian andalan masing-masing. Keberhasilan mereka langsung mendapat sorak-sorai dari para prajurit Panjalu. Sementara itu Nyi Suhita yang melihat keempat kuali tanah liatnya hancur marah besar. Perempuan tua menyeramkan itu dengan geram menendang sebuah batu besar hingga batu besar itu meledak dan terbelah menjadi beberapa bagian. Kurang ajar,
pasukan Panjalu keparat, tunggu saja. Tunggu saja pembalasanku, teriak Nyi Suhita yang membuat dua cantriknya diam ketakutan. Di tenda perkemahan para prajurit Panjalu, Panji Watugunung segera mengumpulkan para perwira tinggi, menengah dan rendah di depan tenda besarnya. Dia yakin bahwa serangan ilmu hitam baru saja menandakan bahwa akan ada serangan susulan yang lebih mengejutkan. Kalian semua aku kumpulkan di sini karena kejadian yang baru kita alami. Pasukan Kembang Kuning menggunakan ilmu sesat untuk menyerang kita. Aku yakin serangan tadi baru awalnya saja. Aku tanya kepada kalian, siapa yang pernah berguru kepada resi atau pandita dan mendapatkan pengajaran tentang mantra penolak bala? Panji Watugunung mengedarkan pandangannya pada para perwira dari pasukannya. Seorang berpangkat bekel prajurit dari Kurawan, seorang demung dari Lasem, seorang juru dari Lewa dan seorang tumenggung dari Anjuk Ladang mengangkat tangan kanannya. Baiklah, 4 orang sudah cukup. Masing-masing dari keempat orang ini akan berdiam di keempat penjuru mata angin, membaca mantra penolak bala dan puja Dewa Siwa. Senopati Dewangkara, atur prajurit peronda menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Malam ini usahakan kita bertahan dalam situasi ini. Besok pagi kita gempur Kadipaten Kembang Kuning, ujar Panji Watugunung segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ujar semua orang serentak. Lalu mereka semua membubarkan diri untuk menjalankan tugas masing-masing. Menyisakan Senopati Warigalit dan Tumenggung Sindupraja. Sindupraja, sampaikan pada pasukan Lowo Bengi untuk memberi kabar pada pasukan Kurawan dan pasukan Garuda Panjalu untuk mulai bergerak, perintah Panji Watugunung pada Tumenggung Sindupraja. Lelaki berusia 3 warsa itu segera menghormat pada Panji Watugunung dan bergerak sesuai arahan. Senja mulai turun dengan secercah sinar jingga kemerahan di ufuk barat. Tak lama kemudian, malam menggantikannya dengan kegelapan yang bertabur bintang meski tidak sebanyak yang biasanya. Panji Watugunung sedang duduk bersama kedua istrinya dan Senopati Warigalit saat Tumenggung Sindupraja datang bersama Tumenggung Landung. Usai menghormat, 2 perwira tinggi prajurit Daha itu segera duduk bersila di lantai tenda besar. Bagaimana Tumenggung Landung? Apa pasukan di sebelah selatan sudah siap bergerak? Tanya Panji Watugunung sembari menatap Tumenggung Landung. Segera perwira prajurit Daha itu menghormat pada Panji Watugunung sebelum berbicara. Mohon ampun Gusti Prabu, kami tinggal menunggu perintah dari Gusti Prabu Jayengrana. Namun pasukan Kembang Kuning rupanya terbagi menjadi 2 dan 1 pasukan bertahan di kota Kadipaten Kembang Kuning. Sisanya membuat pertahanan di Pakuwon Semanding di timur kota Kadipaten, jawab Tumenggung Ludaka dengan cepat. Kalau begitu, bawa pasukan Lowo Bengimu menyusup ke dalam Pakuwon Semanding. Aku dan pasukan yang di sini akan bergerak perlahan untuk menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat Kembang Kuning. Bilang pada Jarasanda untuk mengambil jalan memutar untuk sampai di Pakuwon Semanding. Kita gempur pasukan Kadipaten Kembang Kuning di Pakuwon Semanding dari 2 sisi yang berbeda, perintah Panji Watugunung tegas. Belum sempat Tumenggung Landung menjawab, dari luar terdengar suara lengkingan keras. Panji Watugunung dan para perwira tinggi prajurit Daha segera melesat keluar dari tenda besar. Di langit malam yang gelap, sesosok makhluk yang berwujud api yang berkobar-kobar melemparkan bola-bola api pada pasukan Panjalu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.